Halo semua. Pagi Mas Tania. Pagi. Halo, selamat pagi semuanya. Good morning. Please, permisi mau minum. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ya, yang mau minum silahkan. Kita tunggu 1 menit lagi sebelum mulai di absen. Siapa tahu masih ada yang mau masuk. Kalian habis ini ya, tes Inggris ya? Iya. Oh, Iya, Miss pada bisa nggak? Ya. Iya. Selamat pagi, Miss. Selamat pagi. Tadi soalnya Miss lihat di grup 4A pada lagi mau tes Inggris. Iya, Udah beres tadi Udah tuh. beres. Udah beres. udah Yang 10 sampai 18 udah beres. Oh, lancar, aman. Lancar. Bagus. Lancar. Good, Aku bagus juga. Aku juga. good, good, good. Aku bagus. Sama saya. Clifton 2C. What? Didididid. Didididid. Oke deh, karena udah 10:05, mari kita absen. Silahkan Miss Tania. Oke, kita mulai ya. Coba yang lagi nggak dipanggil namanya, pastiin kalian mic-nya udah ke-mute. Terus pastiin juga kamera kalian udah nyala. Kecuali kalau misalnya mau izin dulu. Ini Gracelyn belum ke-mute, coba dicek. Sama Kenzi kameranya belum nyala. Oke, sip. Nanti kalau misalnya pas lagi nggak dicariin, terus jangan dimatiin ya, soalnya Miss ngeliat banyak yang kayak gitu. Ini kelas 4A ya, Miss Sasa ya, betul? Oke. Kelas 4A. Sebentar, Miss panggil dari Cemi, ada? Kenzi, di-mute dulu coba Kenzi. Oke, nggak ada ya. Terus Darren ada?
Ada. Oke, Darren kameranya ke arah muka. Darren jangan cuma rambutnya doang. Coba dibenerin. Nah, oke. Terus David. Nggak ada ya? Oke, Evan Alexander. Nggak ada juga. Gracelyn. Hadir. Oke, berikutnya Ignatia Wiona. Nggak ada juga. Berikutnya Jen. Hadir. Oke, terus Jolin Kalista. Hadir. Oke, berikutnya lagi Keisuke Kenzi. Hadir. Oke, selanjutnya Kenzi Ananda. Hadir, Bu. Oke, berikutnya lagi Lovin Clara. Ada, Bu. Oke, selanjutnya Michelle Casey. Hadir, Bu. Oke, selanjutnya Rachel. Hadir, Bu. Oke, terus Rainer Julius. Hadir, Bu. Oke, selanjutnya lagi Serafin Angelin. Ada, Bu. Oke, berikutnya lagi Sheldon. Sheldon ini kalau di kelas Zoom lain ikutan gak sih anak-anak? Enggak. Enggak. Oh, memang nggak pernah ikut. Oh, dia mah kadang-kadang ikut. Oh, Jarang Tadi- ikutnya Sheldon mah. oh iya. Tadi Oke. kata Ibu Isti katanya sakit si Dea Sheldon. Oh, oke. Thank you infonya. Terus Steven. Steven juga nggak ada ya hari ini. Berikutnya Vanessa. Hadir. Oke, good. Nah, ada yang belum di absen? Pastiin ini semuanya kelas 4A ya. Jangan Kecuali ada yang lain. Kecuali siapa, Miss? Kecuali kalau ada yang udah izin. Oh iya. Si Steven lagi Zoom Inggris. Oh, emang Zoom Inggrisnya tuh ada yang belum selesai, Darren? Itu ganti-ganti. Sama Mister di Livin jadi telat. Ya, yang dipilih Mister duluan kan tesnya itu Suruh live. dipilih acak. Oh, tapi kan sekarang jamnya BK ya. Oke deh, kalau gitu. Sip. Sekarang sama Miss Tania bakal di mute all, terus kalian nggak bisa buka mute sendiri. Jadi kalau misalnya kalian mau nanya atau menganggepin, itu silahkan raise hand ya. Jadi supaya membiasakan untuk raise hand. Kalau nggak bisa raise hand lewat chat, Miss aku mau ngomong misalnya gitu. Oke ya. Terus yang kameranya belum nyala dinyalakan lagi. Kenapa Gracelyn? Memang perlu apa? Perlu apa maksudnya? Perlu buku enggak gitu. Oh, enggak kan bukunya memang belum dibagiin. Jadi hanya perlu mendengarkan dulu aja hari ini. Ya. Darren udah ada. Oke. Darren nggak bisa udah ada. Waktu kemarin Ngumpulin di itu. kelas dia. 3. Oh, nggak ngumpulin berarti pas kemarin ini. Ngumpulin waktu itu. Iya, kalau nggak ngumpulin Iya. misalnya nggak Darren tahu dong. ngumpulin. Ya udah ntar dicek lagi ya. Oke, sekarang Miss mute ya semuanya. Oke, diserahkan pada Miss Sasa. Silahkan Miss Sasa. Oke, thank you Miss Tania. Nah, jadi kita di kelas 4 ini materi pertama kita belajar tentang identifying emotions, mengidentifikasi perasaan, emosi kita. Jadi emosi yang paling utama tuh ada 8, ada yang happy atau bahagia, disappointed atau kecewa, confused atau bingung, angry atau marah, surprise or shock itu terkejut, terus proud itu bangga, terus disgusted itu jijik, sama yang terakhir itu scared, takut.
Nah, nanti ini ada pertanyaan, situasi apa sih yang dapat menyebabkan emosi-emosi di atas? Ini nggak perlu kalian catat, tapi bakal kita kerjain bareng-bareng nanti di pertemuan selanjutnya di tanggal 23. Jadi sekarang kan Miss-nya belum bagiin tuh buku tulis kalian yang di tahun lalu, belum dibagiin juga modul BK-nya. Nah, nanti kalau misalnya udah dibagiin, kita kerjain sama-sama di pertemuan 2 minggu lagi di buku tulis kalian. Jadi kalian kerjain situasi apa yang bisa menyebabkan ke 8 emosi ini. Oke? Nah, sekarang yang mau dibahas dulu apa sih yang ini? Kalau misalnya kalian ngelihat orang-orang di sekitar kalian nih, ada yang lagi kayak 8 emosi tuh, happy, sedih, kecewa, marah, dan lain-lain, kira-kira nih dari yang marah, kalau orang lagi marah, jika seseorang merasakan emosi tersebut, yaitu marah, bagaimana wajahnya terlihat? Kira-kira mukanya kayak gimana sih kalau orang lagi marah? Boleh kalian sendiri contohnya, boleh orang-orang di sekitar kalian, misalnya temen kah, atau misalnya di keluarga kalian, mama kalau marah kayak gimana sih gitu. Coba ada yang mau sharing nggak? Ada yang mau ini? Coba raise hand. Oke, barusan Rainer kepencet atau mau jawab? Coba ya Miss unmute dulu. Mau jawab. Mau jawab. Jadi maksudnya tuh kayak siapa yang kalau marah kayak gimana mukanya? Kalau Kalau kamu marah pernah lihat orang mukanya marah, mukanya gimana? pertama-tama nggak senyum, udah gitu suka teriak-teriak. Suka teriak-teriak. Oke, good. Terus kira-kira postur tubuhnya gimana tuh kalau orang lagi marah? Apa? Kalau postur tubuhnya, badannya gimana sih biasa kalau orang lagi marah? Gerakan badannya. Ya kayak lagi marah aja. Kayak sebel, kayak gimana ya? Kayak naruh tangannya di pinggang gitu ya? Iya, ya kayak gitu lah. Iya, kayak gitu. Nah, iya misalnya, ada lagi nggak yang mau yang beda jawabannya dari Rainer? Coba. Oke, Michelle. Michelle, boleh Michelle. Jadi apa nada suara yang ia pakai ketika berbicara kayak lebih kayak marah gitu, kayak teriak-teriak. Teriak-teriak. Terus nadanya kayak teriak-teriak lah. Kalau postur tubuhnya gimana? Megang pinggul gitu loh. Megang pinggul, kayak tadi ya yang berkacak pinggang itu ya. Oke, kalau wajahnya kelihatannya biasa gimana sih kalau orang marah? Sorry, bentar. Michelle mau jawab lagi? Iya. Oke, kalau habis Michelle nanti Darren ya. Oke. Juga senyum, terus kayak nggak senang gitu. Kayak muka orang nggak seneng gitu ya. Oke deh, thank you. Sekarang Darren, coba Darren gimana Darren? Nadanya kayak teriak-teriak, terus itu tangannya di pinggang, terus postur mukanya cemberut. Cemberut. Oke deh, berarti dari 3 yang jawab, rata-rata muka orang marah itu cemedut. Terus tangannya ditaruh di pinggang, terus nadanya teriak-teriak. Jarang ya ada orang marah nadanya bisik-bisik gitu. Kamu main gitu kan, nggak ada ya kalau orang marah. Pasti orang kalau lagi marah, kamu tuh jangan gangguin aku. Pasti yang kayak nggak mungkin ada yang bisik-bisik ya, kamu jangan gangguin aku.
Terus pasti emosi dari mukanya nggak mungkin lagi marah senyum-senyum gitu ya. Bibirnya naik ke atas, pasti cemberut, pasti cemberut gitu. Terus udah gitu alisnya ditekuk juga. Terus bisa jadi beberapa orang mukanya merah tuh. Saking emosinya, saking gitu kesel banget. Nah, terus postur tubuhnya ada juga yang naruh di pinggang lah, atau misalnya nunjuk-nunjuk lah, kayak orang nuduh, tau nggak, yang nunjuk-nunjuk kayak kamu sih, bla bla bla. Nah, atau misalnya kayak yang di kelas sebelumnya tuh marahnya dengan cara sampai kayak mau nonjok, tangannya udah naik ke atas tuh kayak mau nonjok. Nah, kalian kan berarti kurang lebih tahu ya kalau orang lagi marah tuh kayak gimana sih, apa yang terlihat sampai ngebuat kalian tuh, oh nih orang tuh lagi marah gitu. Kalian tuh bisa lihat nih, oh postur tubuhnya gitu, terus suara yang dia pakainya teriak-teriak, terus mukanya juga sampai merah. Tahu gitu, oh ini lagi marah. Nah, coba yang sekarang, yang buat belum jawab, sekarang kalau misalnya emosinya sedih, kira-kira kayak gimana sih kelihatannya? Rainer, Miss. Rainer, coba boleh. Marah-marah tapi sambil nangis. Marah-marah tapi sambil nangis. Kayak Yang misalnya nangis aja, jangan teriak-teriak marah-marah. cuman nangis. Itu mah marah-marahnya cewek ya, marah-marah sambil nangis. Coba yang nangis aja beneran karena sedih gitu, bukan karena marah. Mungkin nangis diam di kamar terus-terusan udah gitu nangis kencang. Terus nada suaranya gimana kalau disamperin kalau orang lagi nangis? Sedih. Nada suaranya sedih. Lemes gitu ya, berarti ngomongnya. Terus postur tubuhnya, suka ada postur tubuh nggak sih kalau orang lagi nangis? Ada. Ada kayak Kayak gimana? lemes gitu. Kayak Kayak lemes gitu ya. Oke. Terus nih, selain Rainer, ada lagi nggak di sekitar kalian kalau orang nangisnya gimana sih? Darren mau jawab nih. Darren, boleh Darren. Kalau lagi marah orang suka ngomong kasar. Oh, yang tadi ya. Iya benar ya, kadang orang kalau lagi marah suka ada ngomong kasar, beberapa orang. Coba kalau misalnya nangis gimana kalau lagi nangis sedih? Orangnya matanya bocor air mata, terus itu jongkok, terus tangannya megangin mata, terus itu perutnya kayak lemes. Oke deh. Satu lagi, coba siapa? Thank you. Ada lagi yang mau jawab? Nggak ada, Miss. Oke. Bentar, maksudnya balas ini dulu mamahnya Steven. Nah, oke. Berarti tadi rata-rata kalau yang nangis, kalian jawabannya ada yang nunduk, terus nutupin matanya, terus keluar air mata, terus udah gitu suaranya kayak orang sakit, kayak orang lemes gitu ya. Nah, kalian berarti tahu nih, kalau misalnya ada yang lagi nunduk, terus sesungguhkan, kalau diajak ngomong, suaranya kayak nyeret, nggak tahu, kayak gitu-gitu, berarti kalian tahu, oh ini lagi nangis, keluar air mata tuh. Nah, kan kalian udah bisa nih ngebedain, oh ini orang lagi marah, oh ini orang lagi sedih, ini orang lagi marah, dan lain-lain. Jadi kalian udah bisa mengenali apa sih yang lagi dirasakan sama teman kalian ini atau orang di sekitar kalian ini. Termasuk diri sendiri ya. Kan kalau misalnya kita bisa mengenali orang lain, berarti kita juga bisa mengenali diri sendiri. Masa kita nggak tahu kita lagi ngerasa apa. Kalau misalnya keluar air mata, oh aku happy gitu kan, nggak mungkin ya, kecuali emang
lagi seneng sampai terharu gitu baru nangis ya itu beda cerita. Tapi kalau misalnya lagi sedih ini malah senyum gitu kan nggak nyambung ya. Ada yang konslet gitu kayaknya sama emosinya. Atau misalnya lagi marah-marah tapi malah peluk-peluk orang gitu kayak gitu kan nggak nyambung ya. Pasti kalian juga ngerti lah kalau misalnya kalian lagi ngerasain apa dan tindakan yang kalian lakuinnya apa. Nah, jadi you can tell how people are feeling from their bodies and face. Jadi kalau kalian itu bisa mengenali apa sih yang orang lain lagi rasakan itu dari gerakan tubuhnya, dari wajahnya, dari mukanya lagi gimana gitu. Kayak yang tadi dicontohin. When you know how they are feeling, you can decide the most appropriate way to act toward them. Jadi ketika kamu udah mengenal apa sih yang lagi dia rasain, oh dia lagi marah. Nah, kamu bisa memutuskan cara yang paling tepat bertindak terhadap mereka tuh gimana. Misalnya, temen aku lagi marah, ya udah aku jauhin dulu, suruh dia tenangin diri, atau misalnya aku samperin tanya, kamu kenapa marah? Apa yang menyebabkan kamu merasa marah gitu. Jadi jangan malah diejekin, ih pemarah. Ya orang kalau lagi marah digituin malah makin emosi ya, malah makin kesel gitu. Terus misalnya kalau lagi sedih gitu, jangan cengeng gitu. Tapi malah disamperin, kamu kenapa nangis? Siapa yang bikin kamu nangis? Atau apa yang bikin kamu nangis gitu. Jadi kita harus bertindak tepat gitu, harus bertindak yang sesuai apa yang lagi mereka rasain. Nah, by doing so, you can help them to feel understood and show that you care about their feelings. Jadi dengan kamu bertindak yang tepat nih, kamu tuh bisa menolong mereka untuk merasa dimengerti. Terus mereka ngerasa juga kalau, oh kamu tuh beneran care ya terhadap dia, terhadap perasaannya dia. Misalnya nih, Miss-nya lagi marah-marah, terus kaliannya masih tetap berisik terus di kelas. Nah, berarti kalian nggak mengerti perasaan Miss. Tapi sebaliknya kalau misalnya Miss-nya lagi marah di kelas gara-gara kalian berisik, terus kayaknya langsung, diam, itu dengerin Miss-nya lagi ngajar atau apa. Nah, artinya kalian menyadari, oh Miss-nya lagi marah dan apa yang harus kalian lakuin selanjutnya. Jangan malah, peduli amat gurunya lagi marah, aku masih mau tetap ngobrol, aku masih mau tetap makan di kelas, masih mau main atau apa gitu. Kan jadinya tidak sesuai. Nah, jadi supaya kalian juga pengen dimengerti nih, kan kalian juga kalau lagi nangis pengennya ada yang menghibur atau minimal jangan ada yang ngeganggu lah, jangan malah jadi ngejek-ngejekin atau apa. Jadi kalian juga harus bisa bertindak yang sama terhadap orang-orang di sekitar kalian. Kalau misalnya ada yang nangis ya dihibur, karena kalian juga kalau lagi nangis pengen dihibur. Kalau misalnya ada yang marah ya ditanya kenapa, yang bikin marahnya siapa, atau misalnya ya jangan dideketin dulu sampai tunggu tenang. Jangan sampai kita lagi marah juga digangguin, kan kita juga ngerasa nggak enak ya kalau gitu tindakan teman kitanya nggak tepat gitu ke kitanya. Oke, jadi sampai di sini yang kita pelajarin itu tentang mengidentifikasi perasaan atau emosi kita. Coba ada yang mau ditanyain, ada yang masih kurang ngerti nggak? Darren raise hand tadi, apakah pencet atau mana Darren-nya? Oh ini. Tadi belum ke lower hand. Oh, belum ke lower hand. Oke deh. Coba Miss-nya mau tanya dong. 2-3 orang mau coba sharing. Kalau misalnya kalian lagi ngerasain emosi apa, ada nggak sih yang pernah apa ya istilahnya? Bertindaknya yang sesuai atau yang nggak sesuai justru sama yang kamu harapkan? Coba ada nggak? Rainer coba. Aku pernah sesuai, pernah nggak sesuai. Coba yang sesuainya gimana, yang nggak sesuainya gimana? Sesuainya pernah aku kayak di kelas tuh waktu kelas 3 dibully sama teman-teman aku. Akhirnya ada satu orang bilang jangan kayak gitu ke teman ya. Gitu. Cuman ya yang gitu, yang itu. Maksudnya ada temen yang ngebela gitu ya, jangan suka gitu ke temen teh, jangan suka ejek-ejek, jangan suka ngebully-bully gitu ya. Iya. Oke deh. Gitu. Kalau yang nggak sesuainya gimana?
Ya nggak sesuainya pas aku lagi main sama temen di rumah, aku nangis karena jatuh, bukannya dibantuin malah teman-temannya pernah malah tetap main, gak menuliin aku. Oh, ditinggalin gitu ya malah. Ya. Oke deh. Coba ini sekarang Darren ya. Thank you Rainer. Darren pernah sesuai. Coba kayak gimana? Darren kalau ada yang lagi marah, Darren suka tenangin orangnya. Tenanginnya kayak gimana tuh Darren? Jangan marah-marah terus, ntar jadi tua gitu. Terus biasanya kalau yang ditenangin sama kamu dengan kamu ngomong gitu, reaksinya gimana sih? Malah ketawa. Malah ketawa. Berarti sukses ya? Sukses nenanginnya. Nggak bikin marah lagi, bikin ketawa gitu. Oke. Coba satu lagi deh yang cewek. Miss-nya pengen denger suara yang cewek nih. Coba ada yang mau nggak? Kalau nggak ada ya Miss tunjuk. Coba Jen deh, Jen. Apa, Miss? Kalau Jen pernah nggak punya pengalaman misalnya ada teman kamu yang kamu tuh lagi ngerasa itu, tapi teman kamunya malah bertindak yang sebaliknya atau sesuai sama yang kamu harapkan? Gak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah tuh maksudnya gimana nih? Temennya nggak pernah ngapa-ngapain, kamu lagi sedih atau marah, atau kamu yang belum pernah merasakan emosi-emosi di atas atau gimana nih? Pernah merasakan emosi. Merasakan emosi. Emang Jen nggak pernah marah sama temen? Nggak pernah? Gak pernah. Marah sama Koko, Miss. Sama Koko. Coba nih kalau lagi berantem sama Kokonya nih, ngerasainnya emosi apa sih kalau lagi berantem sama Koko? Ya, kayak emosi aja gitu. Marah berarti ya? Terus biasa ada yang nengahin nggak kalau lagi marah, lagi berantem kayak gitu? Ya, pernah sih. Siapa coba? Gimana cara ininya? Hah? Ada yang nenangin, ada yang menengahi nggak? Enggak. Enggak. Terus baikannya gimana dong? Kalau nggak ada yang menengahi? Ya paling 15 kemudian juga ke atas, terus ngecas HP. Kokonya maksudnya? Nggak pernah sih. Oh. Ini ke atas doang. Jadi menjauh dulu gitu ya, menenangkan diri masing-masing gitu. Oke deh, kalau gitu Miss mau coba Rahel, coba Rahel. Coba belum di-unmute. Nah, udah nih. Apa ya? Pernah ngerasain emosi apa nih Rahel? Nggak tentu harus emosi negatif ya, emosi positif pun boleh. Misalnya lagi ngerasa bangga atau seneng. Kayak misalnya nih, Miss kasih contoh. Miss kalau misalnya datang ke
sekolah ketemu Miss Tania, terus mukanya Miss satu senyum-senyum gitu. Nanti kan refleks tuh Miss Tania tuh nanya, kenapa nih Miss? Abis dapet apa kok senyum-senyum? Nanti kan Missnya cerita, iya tadi tuh di jalan dapet flash sale Shopee misalnya kayak gitu, jadi happy gitu, dapet murah gitu, dapet barang murah. Oh gitu, itu kan namanya berarti Miss Tania berempati gitu sama Miss Sasa. Mukanya nanya, kenapa mukanya senyum-senyum gitu ya. Coba kalau dari Rahel gimana nih? Atau malah yang nggak sesuai gitu misalnya. Lagi bangga nih dapet nilai bagus, teman kaliannya malah ngejatohin misalnya. Halah sombong, bukannya ikutan ngerasa happy gitu ya temennya dapat bagus, tapi malah, sombong lu. Pernah, Rahel pernah kayak gitu? Kan waktu itu kan jajan. Nah terus itu jajanannya diambil sama adik kakak. Jajannya diambil sama adik, terus udah gitu berantem atau gimana? Ya awalnya berantem tuh aku bilang ngalah aja. Oh, disuruh ngalah aja. Terus Rahel ngerasa apa disuruh ngalah, jadinya ngerasa makin sebel kah atau ya udahlah gitu, emang sama Ade mah harus ngalah atau gimana? Ya ngerasa sedih. Sedih ya. Sampai nangis nggak Rahel? Enggak. Oke deh. Oke, thank you udah sharing. Ini Darren mau lagi nyobain? Raise hand. Darren ada yang nggak sesuai. Apa tuh? Kayak gimana tuh? Darren pernah marah ke Koko, terus Koko juga marah ke Darren. Terus Koko apa? Marah ke Darren bukannya ngalah. Oh, marah gimana tuh? Berantem karena apa emangnya? Darren kan ngambil es krim Koko nggak sengaja diambil, nggak ingat omongan Koko. Terus Koko tuh tiba-tiba marah. Tapi menurut Darren wajar nggak kalau Koko marah? Iya. Kan Darren-nya udah ngambil jatah es krim Kokonya ya. Iya. Terus akhirnya baikannya gimana? Sampai besok udah baik. Oh, tiba-tiba udah kalem aja ya, gitu ketemu besoknya. Iya. Udah nggak berantem lagi. Digantiin nggak es krimnya sama Darren? Enggak. Oke deh, coba sekarang Rainer nih. Rainer juga raise hand. Aku pernah sama adik, ya ini adik aku. Kan adik aku kan abis mandi teh nangis karena dingin. Aku kayak pura ngehibur dia, kayak pura-pura keselak sama itu, dianya kan ketawa-ketawa gitu. Sampai Emang akhirnya dia ketawa. Dedenya umur berapa emangnya? Aku lupa, masih kecil. Masih kecil. Udah sekolah tapi atau belum? Belum, tapi baru bisa jalan. Oh iya. Dibikin ini ya, bikin berhenti nangisnya, dibikin ketawa gitu ya berarti. Iya. Oke. Nah, oh ya ini tadi Steven datangnya telat ya gara-gara tes Inggris dulu ya Steven ya. Oke. Nanti kan di pertemuan selanjutnya di 2 minggu lagi kita bakal bahas ulang lagi nih, sekalian ngerjain tentang identifying emotion. Jadi tadi tuh Misa 1 hari ini bahas ngajarin tentang cara mengidentifikasi perasaan kita dan juga orang lain. Jadi ngelihat kalau misalnya orang lagi marah tuh kayak gimana sih, orang lagi sedih gimana sih, happy, terkejut, dan lain-lain. Nanti kalau misalnya udah mengenali, terus kita bertindak yang tepatnya gimana. Jangan sampai misalnya nih, Steven lagi sedih, terus sama Miss-nya malah kayak, cengeng. Itu kan berarti tindakannya nggak tepat gitu ya. Tapi sebaliknya, misalnya ditanya,
Steven kenapa nangis? Apa yang bikin Steven ngerasa sedih gitu, yang kayak gitu-gitu. Atau marah, misalnya Steven kenapa marah-marah? Habis berantem sama siapa? Apa yang bikin Steven ngerasa marah? Nah, kayak gitu. Tapi nanti bakal dijelasin ulang lagi di tanggal 23, berarti jatah kalian 2 minggu lagi. Oke? Jadi kalian nggak ada PR, karena memang buku tulisnya belum dibagiin, modul BK-nya juga belum beres di fotokopi, jadi belum dibagiin. Temen aku sering gitu ngomongnya, nanya pada cuma gara. Tapi kan nangis kalau misalnya jatuh kan berarti sakit. Kecuali kalau nggak diapa-apain terus nangis. Kalau misalnya jatuh kan kalau sampai nangis berarti sakit. Padahal nggak jatuh. Maksudnya tiba-tiba nangis gitu, Steven? Atau gimana? Enggak. Coba itu udah di-unmute. Coba ceritain gimana, coba. Waktu itu aku di kepleset ini, tapi nggak jatuh, ketahan sama aku. Nah, teman-teman aku malah tawain coba. Kira aku jatuh. Gitu. Oke. Kenapa ini Darren ketawa? Apakah Darren terlibat di antaranya? Aduh, sampai ditutup dulu ya kameranya, Darren. Oke deh. Berarti udah ngerti ya kalau misalnya hari ini belajar apa. Coba Miss mau tunjuk satu orang buat ngejelasin ulang dikit aja hari ini belajar apa sih, apa yang kita pelajari di BK hari ini. Coba Miss mau Kenzi. Coba Kenzi nih yang off cam. Coba, jadi hari ini BK belajar apa sih, Kenzi? Kenzi, hari ini BK belajar apa, Kenzi? Tunggu, Bu. Udah, Kenzi? Kemanakah? Kok ditutup lagi videonya? Tunggu dulu. Udah. Kenzi, kalau sama Miss udah dibuka, jangan di-mute lagi. Karena kamu nggak akan bisa buka sendiri lagi nantinya. Ya. Coba, Kenzi. Jadi hari ini BK belajar apa sih? Besok belajar Kurang dari 1 menit nih, Sasa. Oke deh, karena udah kurang dari 1 menit. Nanti kita lanjutkan lagi di 2 minggu selanjutnya ya. Thank you yang udah join hari ini. Jangan lupa